Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang baik ini guna melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang pengaruh doa, di mana beliau menjelaskan bahwa doa itu merupakan sebab terjadinya, di antara sebab-sebab terjadinya takdir. Dan beliau rahimahullah juga membantah orang-orang yang mengingkari atau menafikan keberadaan doa sebagai sebab. Kemudian berikut ini beliau akan menjelaskan tentang hubungan yang kuat antara sebab dan akibat, antara terjadinya sesuatu dengan sebabnya secara umum. Beliau mengatakan, wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirah wa husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi 'alal a'mal tartibal jazaa 'ala syarti wal ma'lul 'ala al-'illah wal musabbab 'ala sabab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah mengkaitkan terjadinya kebaikan-kebaikan dan atau terjadinya keburukan baik dunia dan akhirat, ya, itu disebabkan oleh amal. Beliau menjelaskan hubungannya itu sebagaimana hubungan antara sebab dan akibat. Ya, antara sebab dan akibat. Dan itu dijelaskan oleh beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Baik itu pahala atau nikmat-nikmat akhirat ataupun kebaikan dunia dengan amal dihubungkan sebagaimana hubungan sebab akibat. Sebagaimana juga siksa atau keburukan di akhirat atau di dunia dihubungkan dengan amal dengan hubungan sebab dan akibat. Terjadinya hal tersebut sebagaimana hubungan sebab dan akibat. Di sini beliau menegaskan, wa hadza fil Qur'an yazid ala alfi mawdi'. Yang seperti ini di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan lebih dari 1000 kali. Jadi di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali menjelaskan yang demikian. Di sini beberapa contoh beliau sebutkan, di antaranya sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 166. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma 'atau an amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Maka ketika mereka melanggar larangan-larangan Allah terhadap mereka karena sombong, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Terjadinya keburukan di mana mereka Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi kera, itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, ya. Karena perbuatan mereka yang sombong terhadap Allah, menerjang larangan Allah. Jadi hubungannya adalah hubungan sebab dan akibat. Karena kamu berbuat ini, maka kamu mendapatkan keburukan ini. Juga firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 38. "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Pencuri laki-laki dan perempuan itu, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan, maka potonglah tangan-tangan mereka, maksud saya ulangi, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu, potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Dipotongnya tangan mereka itu akibat mereka mencuri. Jadi di sini jelas Allah Ta'ala menghubungkan antara terjadinya potong tangan bagi mereka itu karena mereka disebabkan perbuatan mereka, yaitu mencuri. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian ini itu disebabkan ini. Jadi hubungannya adalah hubungan sebab dan akibat. Masih banyak lagi, di antaranya firman Allah surat Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan untuk kalian furqan, jalan keluar dari kesulitan, dan akan menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni kalian. Di sini hubungannya antara kebaikan berupa jalan keluar, ampunan dosa, itu dikarenakan sebab dia bertakwa kepada Allah. Allah menghubungkan antara ampunannya dengan takwa. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari Allah itu takdir. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang diampuni Allah itu sudah takdir Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Dan meski demikian, Allah tetap mengaitkan hal tersebut dengan sebab, yaitu bertakwa. Juga sebagaimana dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Dan bila mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat,
maka mereka saudara-saudara kalian dalam agama, seagama. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Semua itu, keburukan-keburukan yang menimpa kalian itu, bima qaddamat aydikum, disebabkan dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Bagaimana, lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala menghubungkan kejadian atau terjadinya keburukan yang menimpa mereka itu adalah disebabkan karena perbuatan mereka, dosa mereka. Keburukan yang menimpa mereka itu takdir. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ditulis. Ya, semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakan matahari, diciptakan langit dan bumi. Tapi meski demikian, Allah Ta'ala menghubungkannya dengan adanya sebab. Manakala mereka berbuat dosa ini dan dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan ini. Dan Allah tegaskan, itu semua disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan banyak lagi hal-hal yang serupa dengan itu. Bima kuntum ta'malun, kata Allah kadang-kadang. Itu disebabkan karena apa yang kalian kerjakan. Bima kanu yaksibun, itu disebabkan karena apa yang telah kalian usahakan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Itu semua terjadi disebabkan karena mereka dahulu kufur mengingkari ayat-ayat Allah. Banyak juga dan yang lainnya. Jadi intinya, kemudian setelah beliau menukil di sini banyak ayat, tapi saya sebutkan sebagian saja. Lalu beliau menyimpulkan, kata beliau, wabil jumlah, intinya, kesimpulannya, fal Qur'anu min awwalihi ila akhirih sharihun fi tartibil jaza' bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyah wal amri 'alal asbab. Bahwasanya Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir dengan jelas, dengan tegas, ya, menjelaskan keterkaitan balasan kebaikan atau akibat berupa kebaikan atau akibat berupa keburukan atau akibat berupa kejadian-kejadian alam, ya, kejadian alam atau urusan-urusan yang lainnya, itu berkaitan dengan sebab. Hubungannya sangat erat sekali dengan sebab-sebab. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah masalihah wa masadih ala asbab wal amal. Nah, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan dari ayat-ayat tadi hubungan antara hukum-hukum, ketetapan-ketetapan di dunia dan akhirat, kemaslahatan dan keburukan-keburukan di dunia dan akhirat, itu sangat erat sekali dengan sebab dan dengan amal. Dengan sebab dan dengan amal. Barang siapa yang berbuat ini dan berbuat itu, maka akan begini. Barang siapa melakukan ini dan melakukan itu, maka akan mendapatkan kebaikan ini. Barang siapa yang membuat ini dan itu, maka dia akan mendapatkan keburukan berupa ini dan ini. Jadi intinya, penegasannya bahwasanya sebab, hubungan sebab dan akibat, ya, hubungan antara amal atau antara amal dengan terjadinya kemaslahatan atau terjadinya keburukan, hubungan amal antara kenikmatan dan siksa, hubungan amal antara surga dan neraka, itu ditegaskan dan ditetapkan di dalam Al-Quran secara syar'i, di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah SWT, dan itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi intinya Al-Quran itu menetapkan hal demikian. Dalam Islam ditetapkan dengan adanya sebab dan akibat. Lalu disebutkan di sini, wa man faqiha hadhil mas'alah wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul intafa'a biha ghayatan nafi. Dan barang siapa yang memahami masalah ini dan mencermati, merenungi dengan yang sebenarnya, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita sudah paham ini, ya, mencermati ini, kemudian kita menerapkannya, insya Allah banyak manfaat dan kebaikan yang kita dapatkan. Ya.
Wa man yattaqil 'alal qadari jahlan minhu. Ya, kenapa begitu ya? Karena ketika kita tahu bahwasannya meski segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdirnya, ketentuan-ketentuannya dengan takdir berupa sebab, berupa amal, maka tawakal kita kepada Allah, bersandarnya kita kepada Allah itu tidak menghalangi kita untuk beramal, tidak menghalangi kita untuk mengambil sebab. Justru tawakal kita kepada Allah itu, yang tawakal yang benar akan mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beramal, bersungguh-sungguh lagi dalam mengambil sebab. Ya, dalam mengambil sebab. Jika kita memahami dengan benar sesuai dengan yang dijelaskan di awal tadi, antara hubungan antara terjadinya kebaikan itu karena amal-amal, maka semakin kita ingin mendapatkan banyak kebaikan, maka itu akan memotivasi kita untuk banyak beramal. Makanya beliau katakan lagi, sebaliknya waman yattaqil 'alal qadari jahlan minhu ajzan wa tafritan wa ida'atan fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Sebaliknya barang siapa yang hanya menggantungkan dirinya kepada takdir karena bodoh, maksudnya karena bodoh karena tidak tahu hakikatnya. Nah, dia mengatakan saya tawakal, sudah serah pada takdir. Tapi dia salah dalam memahaminya. Jadi keliru dalam memahaminya. Wa ajzan wa tafritan wa ida'atan, karena lemah, ya kan? Dan itu sebenarnya adalah hal-hal yang sia-sia. Apa yang terjadi? Maka yakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzu tawakkulan. Maka tawakalnya dia yang dibangun di atas kebodohan dan kelemahan ini sebenarnya adalah kelemahan dia. Dan lemahnya dia ini adalah tawakal. Itu maksudnya. Jadi ada orang itu mengatakan, ya sudah apa kata takdir, gitu kan. Kalau miskin, ya udah miskin, nggak mungkin kaya. Ya gitu. Saya sih pasrah sama takdir. Kalau saya sih sudah bergantung sama takdir aja, tanpa mengambil sebab. Maka ini sebenarnya keliru. Nah, ini keliru. Dia punya dosa. Dia melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan, kalau memang takdir saya di surga, ya di surga. Kalau takdir saya di neraka, ya gimana lagi? Ya, tanpa melakukan sebab. Lihat, maka bahaya sekali orang seperti ini. Bahaya lagi orang seperti ini. Kalau saya memang ditetapkan tempat saya di surga, maka saya tidak akan di neraka. Ya, sehingga kemudian dia tidak beramal. Malas beramal. Yang penting kan saya tawakal. Nah, kita katakan tawakalmu keliru. Kamu salah memahami ini. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Di awal tadi kita sebutkan, tawakal dalam Al-Quran itu mengharuskan sebab. Keyakinan seorang dengan takdir ini kebaikan, itu ada sebabnya untuk mendapatkannya. Dan begitu juga terjadinya keburukan, ya, itu juga ada sebabnya. Maka hindari, jauhi sebabnya ini. Begitu. Ada orang ingin kebaikan, tapi dia tidak mau mengambil sebabnya. Dia tidak mau beramal yang merupakan sebab dari kebaikan tersebut. Sebagaimana orang ingin terhindar dari keburukan, terhindar dari siksa, kemudian dia tidak mau menjauhi sebab-sebabnya, justru dia melakukan sebab-sebab keburukan tersebut, ya mustahil. Ini tidak diterima baik secara syar'i atau secara akal, yang secara logika yang saya tidak dapat diterima. Nah, ini maksud kata beliau. Jadi oleh karena itu penting sekali ketika seorang sudah memahami benar-benar kaedah yang tadi itu, prinsip yang tadi itu. Ya, saya ulangi prinsipnya, bahwasanya terjadinya kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana juga terjadinya keburukan baik dunia dan akhirat, itu sangat erat kaitannya dengan sebab dan amal. Jadi ada sebabnya, ada amalnya. Meskipun semua itu terjadinya karena Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala sendiri yang menetapkan adanya sebab, adanya amal. Ada sebab, adanya amal.
Dan Allah memerintahkan kita untuk beramal, memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Itu yang harus kita pahami. Jangan pahami makna tawakal itu dengan hawa nafsu kita. Nah, lalu beliau sebutkan lagi di sini, balil faqihu kullal faqihi alladhi yaruddul qadar bil qadar. Subhanallah, ini ucapan yang indah. Orang yang paham betul dengan sebenar-benarnya, dia itu yang menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadar bil qadari, dan melawan takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadar bil qadar, dan berpaling dari takdir dengan takdir. Bal la yumkinu lil insan an ya'isha illa bidzalik. Dan sesungguhnya semua orang itu tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan cara yang demikian itu. Fa innal ju' wal atas wal bard wa anwa'al makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Ya. Karena sesungguhnya rasa lapar, rasa haus, rasa kedinginan, ya, dingin, dan semua yang dia takuti, semua yang dia tidak suka, ya, itu bagian dari takdir semuanya. Bagian dari takdir semua. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bi qadar. Dan manusia semuanya, bahkan makhluk semuanya, binatang pun, ya, semuanya berusaha, usaha mereka itu di dalam melawan takdir ini adalah dengan takdir. Dengan takdir. Thayyib. Lapar, takdir itu lapar. Kamu lapar, takdir Allah SWT. Maka melawannya adalah dengan takdir. Ya makan, ya minum juga itu takdir. Begitu cara maksudnya. Takdir. Kedinginan, dingin, cuaca dingin, kita kedinginan, itu takdir. Itu takdir. Maka lawanlah takdir dengan takdir. Ya, pakai selimut, ya, atau cepek geni, ya, nyalakan api. Itu takdir. Maka lawanlah takdir dengan takdir. Itu maknanya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini sekaligus ini prinsip yang berikutnya yang harus kita pegang. Lawanlah takdir dengan takdir. Ya, lawanlah takdir dengan takdir, tolaklah takdir dengan takdir. Nah. Ente lapar, ya, kalau memang ditadikan kenyang. Tapi tidak ada usaha di sini. Tapi tidak ada usaha. Ini keliru. Ini pemahaman yang batil, salah. Tertolak secara syar'i dan secara akal. Tapi katakan, takdir saya tolak dengan takdir. Ya kan? Lapar takdir Allah. Makan juga takdir Allah. Haus itu takdir Allah. Minum juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh, mentaati Allah juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa neraka takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menolak takdir Allah berupa kemurkaan Allah, siksa api neraka, ada juga dengan takdir Allah, dengan mentaati Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi ini makna menolak takdir dengan takdir, melawan takdir dengan takdir. Wahakada man waffaqahu Allah wa alhamahu rusdahu yadfa'u qadaral uquba lil ukhrawiyah bi qadari taubah wal iman wal a'mali shalihah. Begitu juga orang yang diberikan taufik oleh Allah, Allah bimbing dengan petunjuk yang benar, apa yang dilakukan? Dia akan menolak siksa akhirat, dia menolak takdir siksa akhirat dengan takdir berupa taubat, iman, amal yang soleh. Kalau dia tahu di situ Allah Ta'ala siapkan siksa neraka, dan itu takdir Allah SWT, takdir Allah SWT. Fulan di surga, fulan di neraka, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan kalau kita tahu takdir Allah SWT, itu bisa ditolak dengan apa? Dengan takdir. Itu maksudnya.
Kan takdir tidak bisa berubah. Siapa yang bilang takdir berubah? Siapa yang menolak satu takdir? Kita katakan ini takdir, ini juga takdir. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Seorang siksa neraka itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Siksa neraka itu takdir Allah taala. Dan ini kita takuti. Ini kita jauhi. Ini kita jauhi. Maka untuk menjauhi ini Allah telah menjelaskan. Lakukan ini, maka kamu akan diselamatkan dari neraka. Dan ketentuan Allah berupa sebab itu juga takdir. Maka kita katakan pada diri kita, tolaklah takdir ini dengan takdir yang ini. Tolaklah takdir berupa siksa neraka dengan takdir berupa taubat, berupa amal soleh dan keimanan. Iman, taubat, iman dan amal soleh. Fahada wijanul qadari al-muhawfa fid dunya wa ma yudadu sawa. Kata beliau di sini, dan ini setara, semisal ya dengan takdir yang ditakuti yang sifatnya duniawiyah. Ini kurang lebih sama saja. Ini duniawiyah seperti orang lapar ya makan, orang haus ya minum, gitu kan. Kalau kedinginan ya ambil selimut, pakai baju, dan seterusnya. Fahadhil mas'alatu min asyrafil masail liman arafa qadraha wa ra'a haqqa ri'ayatiha. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang paling mulia, yang paling penting bagi siapa saja yang mengetahui kedudukannya. Sangat penting sekali. Memang ini di antara prinsip seorang yang harus dipegang. Dan benar-benar memperhatikan hak-haknya. Ya kawan, pegang ini. Pegang prinsip ini, insya Allah dengan jawab kita akan dimudahkan dalam mentaatinya, ya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena banyak orang yang tertipu. Nanti insya Allah dijelaskan di halaman-halaman berikutnya terkait yaitu fenomena-fenomena orang-orang yang tertipu karena salah dalam memahami kolerasi sebab dan akibat dalam takdir. Kemudian di sini beliau menjelaskan, lakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Akan tapi berikut ini masih tersisa, masih ada dua perkara lagi yang dengannya akan diraih kebahagiaan dan keberuntungannya. Kalau kita sudah memahami masalah sebab dan akibat ini, ya masalah sebab dan akibat kita yakin keberadaan ini, menolak takdir dengan takdir, maka hal ini akan sempurna kita raih bila kita dapat mewujudkan dua perkara berikut ini. Apa saya dua perkara tersebut? Yang pertama, an ya'rifa tafasil asbabis syarr wal khair. Yaitu yang pertama, mengetahui secara terperinci sebab-sebab apa saja yang mendatangkan keburukan, sebab-sebab apa saja yang mendatangkan kebaikan. Berarti butuh ilmu. Ini termasuk dasar yang paling penting. Ini hal yang mendasar. Tahu dulu mana sih sebab kebaikan, mana sebab keburukan. Kadang-kadang orang itu mengira suatu sebab adalah sebab keburukan, padahal itu sebab kebaikan. Makanya dia tinggalkan. Sebaliknya, ada yang mengira inilah sebab kebaikan, ya, padahal itu sebab keburukan. Sehingga apa? Dia kerjakan, dia bela-bela. Makanya dasar utama harus ilmu, harus tahu, belajar. Oh, ini yang diinginkan oleh Allah. Oh, ini sebab surga. Oh, ini sebab neraka. Harus tahu, jelas. Butuh ilmu, harus belajar. Ya, datang ke tempat majelis ilmu, baca-baca kitab, dengarkan pengajian, ya, nyimak pengajian, dan terus belajar. Karena banyak sekali hal-hal yang sedemikian. Wa takunu lahu basiratun fi dzalika bima yushahiduhu fil alam wa ma jarrabahu fi nafsi wa ghairi wa ma sami'u min ahbaril umami qadiman wa hadisan. Sehingga dia memiliki ilmu dalam permasalahan tersebut,
baik itu dengan cara apa yang dia lihat di alam ini dan apa yang telah dicoba olehnya atau yang lainnya. Ini diantara sarana ilmu. Dia melihat sendiri atau telah dicoba sendiri oleh dia atau dicoba oleh orang lain. Dia dikasih tahu ini berhasil gini dan gini. Atau apa yang dia dengar dari umat-umat terdahulu ataupun umat sekarang. Jadi ada cerita begini dan begini. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu yang seperti itu, apa yang kita lihat. Langit itu warnanya biru. Nah, itu lihat, itu ilmu. Itu ilmu. Ya kan? Kalau lapar itu untuk menolaknya adalah makan. Nah, ini setelah diuji coba. Begitu. Sakit ini obatnya ini. Nah, ini semua diantara dari hasil uji coba. Dari hasil uji coba. Maka seperti itu cara ilmu. Begitu juga kaitan sama kebaikan atau keburukan ukhrawi akhirat. Nah, akhirat. Dan untuk itu tidak ada jalan bagi kita kecuali yang melalui Rasulullah SAW. Karena utusan Allah Ta'ala yang terakhir kepada kita adalah Rasulullah SAW. Maka urusan ukhrawi, kebaikannya dan keburukannya tidak akan kita ketahui kecuali melalui satu sumber itu aja, Rasulullah SAW. Ya, baik itu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Makanya beliau jelaskan di sini untuk mendapatkan ilmu tersebut sehingga kita bisa membedakan mana sebab-sebab kebaikan dan mana sebab-sebab keburukan. Beliau jelaskan di sini. Wa min anfa' ma fi dzalik. Yang paling bermanfaat dalam hal ini yaitu tadabburul Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Fa innahu kafilun bidzalika ala kamalil wujuh. Sebab Al-Quran itu memuat semua itu dengan sempurna dari semua sisi. Sudah Al-Quran sempurna menjelaskan semuanya. Sebab-sebab yang kebaikan itu apa? Sebab-sebab yang keburukan itu apa? Wa fi asbabul khair wasyarr jami'an mufassalatan mubayyanatan. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan semua sebab-sebab kebaikan dan semua sebab-sebab keburukan secara terperinci dan jelas. Sunnah yang kedua berikutnya adalah setelah Al-Quran adalah sunnah Nabi SAW. Fa'innaha syaqiqatul Quran. Sebab sunnah itu adalah syaqiqah, yaitu saudara kandungnya Al-Quran. Tidak bisa terpisahkan. Wahyal wahyu tsani. Sunnah itu adalah wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairiha. Barang siapa yang perhatiannya benar-benar terhadap dua Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka sudah cukup bagi dia dan tidak butuh yang lainnya. Ente mau mengetahui semua sebab kebaikan, ente ingin mengetahui semua sebab keburukan, kemudian ente fokus pada Al-Quran dan Sunnah, sudah cukup. Sudah cukup. Tidak butuh yang lainnya. Wa ba'da dzalika idza ta'ammalta ahbar al-umam wa ayyam Allah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi tabaqa dzalika ma 'alimtahu min al-Qur'an wa surah. Dan setelah itu, bila kita merenungkan berita-berita tentang umat-umat, tentang orang-orang, ya, serta zaman-zaman, ya, serta apa yang terjadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, apa yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan apa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan dapati semua kejadian itu, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau katakan wara'aitahu bitafasil ma ahbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Maka kita akan mendapati dalam Al-Quran itu, ya, secara terperinci apa yang Allah kabarkan dan apa yang Allah janjikan. Wa alimta min ayati fil afaq ma yadulluka ala al-Qur'an haq. Dan kalau kita benar-benar merenungi dan mempelajari Al-Quran, maka kita akan dapati bahwasanya Al-Quran itu benar-benar hak, benar. Wa anna rasul haq, dan bahwasanya Rasulullah SAW itu benar. Wa anna Allah yunjiz wa'dahu la mahala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunaikan janjinya. Janji Allah yang dari Al-Quran pasti tertunai. Pasti terwujud. Fattarihu tafsilun li juz'iyati ma arrafna Allah wa rasuluhu bihi min tafsil asbabil kulliyah lil khairi wa syarr. Dan sejarah
yang terjadi merupakan perincian dari bagian-bagian yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita, begitu dengan Rasulnya, yang berupa perincian sebab secara keseluruhan kaitannya dengan kebaikan, bukan intinya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber untuk kita mengilmui, mengetahui sebab-sebab apa saja yang mendatangkan kebaikan, sebagaimana kita dapat mengetahui dari keduanya sebab-sebab apa saja yang dapat mendatangkan keburukan. Nah, sehingga ini menunjukkan, ini mendorong kita, ini mengharuskan kita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa? Belajar, ya, belajar, harus terus belajar. Kita harus cari tahu apa sih yang bisa membuat kita itu selamat, ya, apa sih yang bisa membuat kita itu mendapatkan rahmat Allah. Kita harus tahu itu. Kita harus tahu itu. Jangan cuma kita sibuk dengan nafkah dunia saja. Jangan kita hanya sibuk mengilmui sebab-sebab kebaikan dunia saja. Jangan. Dunia itu sementara. Jangan hanya sibuk itu saja. Ya. Silahkan kita juga harus belajar mengetahui apa saja sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Itu lebih penting. Sehingga dengan begitu kita mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan dunia iya, kebaikan akhirat yang lebih abadi, lebih baik harus. Maka cocoklah doa kita selama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia dan berikanlah kami kebaikan akhirat. Jadi dua kebaikan yang kita minta. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ini banyak orang yang berdoanya seperti itu, tapi sama sekali nggak ada perhatian terhadap agamanya nih. Dari mana ini? Bagaimana bisa ente dapat ini kebaikan akhirat, tapi sama sekali nggak ada perhatian terhadap akhirat? Nggak pernah mau tahu apa sih yang bisa membuat saya berikan kebaikan akhirat, nggak pernah. Dari dulu sholatnya ya seperti itu contohnya. Dari kecil saya taunya sholat seperti itu, ya udah sholat seperti itu saja, hanya ikut-ikutan waktu kecil lagi. Setelah itu tanpa mau tahu yang benar kayak apa sih? Apa sudah benar ini sholat saya nih? Apa sudah benar rukuk saya? Sujud saya udah benar nggak ini? Nggak pernah mau tahu. Sementara urusan dunia dia terus berinovasi, terus belajar, terus berinovasi, nggak berkembang ini, berkembang itu. Terus kuliah, setelah S1, S2, S3, gimana saya bisa mendapatkan gelar profesor, terus belajar untuk urusan dunia, tapi ada enggak? Urusan sholat yang merupakan ibadah yang paling agung, dia cuma dapat dari guru ngaji waktu masih di TPQ, TK dulu. Enggak pernah dia berusaha untuk memperdalaminya lagi. Ya Allah, kemana jauh kita? Terus doanya katanya minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bohong itu. Jadi harus diwujudkan dengan menuntut ilmu. Tapi itu yang pertama, ya, harus mengetahui, harus mengilmui sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Yang kedua, di antara yang terpenting kaitan dengan agar kita bisa mewujudkan tadi, menolak takdir dengan takdir, mewujudkan prinsip, ya, prinsip sebab akibat. Yang kedua yaitu an yahdzara mughalatata nafsi ala hadil asbab, yaitu menghindari kesalahan diri dalam menyikapi sebab-sebab. Kadang-kadang orang itu sudah tahu ini sebab kebaikan, ya, ini sebab keburukan, tapi salah dalam menyikapinya, salah dalam bermuamalah terhadap sebab-sebab tersebut. Wa hadza min ahamil umur, dan ini lebih penting. Ini lebih penting lagi. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyah wal ghaflah min al-asbabil mudirrah lahu fi dunya wa akhiratihi wal abud. Contoh, seseorang kadang-kadang dia mengetahui bahwasanya kemaksiatan dan kelalaian, lalai dari mengingat Allah, dari ketaatan, dia tahu bahwasanya adalah di antara sebab-sebab yang akan membahayakan dia untuk dunia dan akhirat.
Dan itu pasti, yakin dia. Walakin tughalitu nafsuhu bil ittikal ala afillah wa maghfiratihi taratan. Tetapi dirinya itu salah dalam mempraktekannya sehingga dia bersandar bergantung kepada ampunan Allah dan maafnya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dia itu kemudian bersandarnya, bergantungnya justru kepada ampunan Allah, kepada maaf Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap maksiat, gitu kan? Dia tahu ini maksiat dapat membahayakan dia dunia dan akhirat. Ya. Konsekuensinya kalau dia tahu ini membahayakan dia, sebab bahaya, apa yang harusnya dilakukan? Kan menghindari, menjauhinya. Tapi orang ini tidak. Dia salah, keliru. Justru dia yang dilakukan apa? Dia bersandar kepada ampunan Allah, ya, dan kepada maaf Allah. Artinya apa? Dia tetap berbuat maksiat tersebut terus, maksiat itu dilakukan nggak bertobat, dan dia berkata, Allah Maha Pengampun kok. Ya, Allah Maha Luas ampunannya. Semoga Allah mengampuniku. Ya, astagfirullah, astagfirullah gitu. Wa bitasfib bitaubah tarotan. Kadang-kadang juga dia itu menunda-nunda taubatnya. Dia mau tobat ditunda-tunda. Ya. Nanti sajalah kalau sudah tua. Nanti saja taubatnya. Wabil istighfar bil lisani taratan, hanya istighfar dengan lisan saja, kadang-kadang hanya lisan. Astagfirullah. Ya, astagfirullah tanpa ditinggalkan maksiat itu, tetap aja maksiat, astagfirullah. Astagfirullah. Cuma di lisan. Ya kan? Tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut. Astagfirullah cuma lisan. Wa bi fi'lil mandubati taratan, dan hanya dengan melakukan mandubat, amalan-amalan sunnah kadang-kadang. Kan dia tahu bahwa amalan-amalan itu menggugurkan dosa. Tapi dia tetap tidak bertobat, tetap dengan dosanya nggak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya. Ya cuman ya sholat nanti juga gugur. Dia berbuat dosa, habis ini tak sholat sunnah. Habis sholat sunnah. Tapi artinya tidak ada keinginan untuk dia berhenti dari dosa itu. Nah, jadi tidak ada niat untuk tobat, tidak ada tobat. Nah, tidak ada niatan untuk berhenti. Cuma bersandar tadi itu kepada amalan-amalan sunnah. Nah, nanti juga gugur dengan kita sholat, dengan kita wudhu. Wabil ilmi taratan, wabil ihtijaj bil qadri taratan. Lebih parah lagi, dia itu berhujjah dengan takdir. Ini sudah takdir. Nah, ini sudah takdir. Jadi takdir Allah, saya minum khamar ini tidak bisa lepas dari khamar. Gimana lagi takdir Allah, saya itu rokokan nggak mari-mari, nggak saya sulit ini. Sudah takdir Allah ini bagi saya. Seperti itu. Wabil ihtijaj bil asbah wan nadhair taratan wal iktida bil akabir taratan ukhra. Ini lebih parah lagi. Dia berbuat dosa dengan hujjah, aduh kan sudah, ya ini bapak-bapak kita seperti itu. Nah, ini sudah nenek moyang kita seperti itu. Kalau ini salah ya kakek moyang dan nenek moyang kita sudah berdosa semua gitu. Nah, keliru. Sementara dia tahu ini maksiat. Ini maksiat, bahaya buat saya di dunia dan di akhirat. Dia tidak meninggalkan. Dia tetap kerjakan dengan alasan orang-orang melakukannya kok. Orang-orang melakukannya. Itu bukan alasan, bukan alasan. Jadi seandainya semua orang itu berbuat satu kemaksiatan dan itu memang kemaksiatan, maka tidak merubah kemaksiatan itu jadi taat. Ya maksiat tetap maksiat, gitu kan. Meskipun semua orang melakukannya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Tidak akan berubah, maksiat tetap maksiat, mendatangkan dosa dan berhak untuk siksa, dan berhak pelakunya mendapatkan siksa. Maka ini penting sekali saudara-saudara yang rahmatullah. Jadi ketika kita sudah mengetahui suatu sebab ini sebab keburukan dunia dan akhirat, yaitu kesungguhan untuk melawan diri ini, melawan hawa nafsu ini untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Ya. Kemudian buang was-was terkait dengan alasan ini, alasan itu. Ya, ini dan itu semuanya.
Jadi intinya kalau ketika sudah kita tahu ini sebab begini, maka kerjakan konsekuensinya. Ini sebab kebaikan, maka konsekuensinya harus kita kerjakan, gitu kan aja. Kita harus kerjakan. Tidak cukup hanya diniat di hati saja. Banyak orang bilang begitu, yang penting kan niat, tapi nggak diamalkan. Ya nggak ada apa-apanya. Niat itu dikatakan, niat itu adalah syarat ibadah, syarat amal. Niat tanpa amal ya nggak ada apa-apanya. Yang penting kan niat, ya. Tapi tidak ada keinginan untuk mengerjakan, itu bukan niat. Niat itu keinginan yang kuat, yang teguh untuk beramal, untuk berbuat. Tapi kalau hanya niat, tapi dia tidak ingin untuk berbuat, itu bohong namanya. Itu hanya di lisan saja. Dan tidak ada sama sekali di hati, itu sampai beraniat. Itu cuma bisikan biasa saja. Bisikan hati, kemudian dia katakan niat. Keliru dalam memahaminya. Wa katsirun minan nas yadun annahu law fa'ala ma fa'ala summa qala astaghfirullah zala asarud dzunub wa raha hada bihada. Banyak orang itu mengira bahwasanya seandainya dia berbuat dosa ini dan dosa itu, kemudian dia mengatakan astaghfirullah, hilang semua pengaruh dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Berlalu ini dan berlalu itu. Gampang sekali. Tidak semudah itu. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi. Ada seorang berkata kepadaku, kata beliau. Orang ini dia orang yang mengaku paham masalah fikih. Dia berkata, ana af'alu ma af'alu. Summa aqul, saya biasa melakukan dosa ini dan dosa itu. Kemudian saya membaca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali. Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu. Dan sungguh akan diampuni, dan sungguh telah diampuni itu semua. Nah, katanya saya berbuat dosa ini, kemudian saya baca subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, maka akan diampuni semua dosa-dosaku, katanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah khuttat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahr. Ya, barang siapa yang mengatakan dalam harinya subhanallah bihamdi 100 kali, maka akan dihapus darinya semua kesalahannya. Semua kesalahannya. Meskipun itu sebanyak buih di lautan. Sangat banyak sekali. Hadisnya sahih. Hadisnya benar, tapi salah dia mempraktekannya. Salah mempraktekannya. Ini saudaraku rahimakumullah. Ya, ini saudaraku rahimakumullah. Membacanya akan menggugurkan dosa-dosa kita manakala kita bertobat. Artinya apa bertobat itu? Yaitu kita menyesali dosa-dosa tersebut. Ya, kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Itu maknanya. Ketika kita bilang subhanallah bihamdi, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, dengan segala pujian untuknya. Itu kalau kita mau hadirkan, kita akan menghadirkan bagaimana kekuasaan Allah yang besar, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, pengaturan Allah kepada alam semesta termasuk kepada kita. Tentunya ini akan menghadirkan pada diri kita penyesalan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya, karena dengan kita mengakui subhanallah wa bihamdi, kita mengakui bahwasanya semua yang kita lakukan dari dosa-dosa tersebut itu akan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa terhadap kita. Dan sebenarnya Allah mampu untuk menghukum kita ketika itu juga. Kita bermaksiat. Allah mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghukum kita. Ya. Kita melanggar aturan Allah. Allah mengetahui dan melihatnya. Dan Allah mampu menghukum kita ketika itu juga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan kita tidak menghukum kita, tidak membinasakan kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk berbuat baik. Maka kita bilang subhanallah dibarengi dengan penyesalan atas dosa yang kita kerjakan. Itu.
ketika bacaan subhanallah dibarengi dengan penyesalan, pembersihan hati kita dari dosa dan keinginan untuk berbuat dosa, maka dengan begitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun seorang yang berbuat dosa dan terus berbuat dosa di hatinya terus dosa ini ada, ya bagaimana bisa hilang loh di hatinya masih tidak terpisah dengan dosa tersebut. Tidak terpisah dengan dosa tersebut. Keinginan untuk memaksiati Allah terus masih ada, nggak dihilangkan. Lalu bagaimana bisa hilang? Luang dia sendiri tidak menghilangkan dosanya. Tayyib, demikian mungkin yang dapat disampaikan. Kita lanjutkan insyaallah, masih pembahasan yang sama. Banyak sekali beberapa contoh beberapa fenomena kaitan dengan orang-orang yang salah dalam memahami konteks sebab akibat, atau dalam memahami kaitan dengan ampunan Allah dengan perbuatan dosa, perbuatan keburukan yang merupakan sebab siksa, sebab dosa tentang orang-orang yang salah dalam hal tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan kita tadi, kita mengetahui bahwasannya semua atau terjadinya kebaikan di dunia dan di akhirat, dan semua kejadian kebaikan atau keburukan di dunia dan di akhirat itu terkait dengan adanya sebab atau amal. Adanya sebab atau amal. Sehingga ini mengharuskan kita untuk beramal. Bila kita mengetahui bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan itu dengan amal tertentu, maka ini menuntut kita untuk menunaikan amal tersebut. Dan bila kita tahu bahwasannya kejadian atau takdir Allah berupa suatu keburukan itu disebabkan oleh perbuatan tertentu, maka ini mengharuskan kita untuk menjauhi keburukan tersebut, atau menjauhi perbuatan atau amal atau sebab-sebab tersebut yang dapat menjerumuskan kita kepada keburukan-keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan tadi bahwasannya sebagaimana terjadinya kebaikan dan keburukan itu takdir dari Allah SWT, maka sebab-sebab dan amal-amal yang dijelaskan juga itu merupakan takdir. Sehingga ketika seorang itu menghindari takdir buruk, maka dia harus melakukan takdir berupa sebab-sebabnya. Sebagaimana seorang yang takut dari siksa Allah, takut dari siksa api neraka, maka dia harus mendatangi takdir berupa taubat, berupa keimanan, dan berupa amal soleh. Karena itulah sebab yang menyelamatkan dan dapat menghindarkan dia dari takdir berupa kemurkaan siksa Allah Subhanahu wa taala dan neraka jahanam. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.